Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahrati, NIM E 2019-2002. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Baik, di sini saya akan menanggapi tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI. Yang pertama, A. Kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan rakyat saja, akan tetapi lebih pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Kebijakan fiskal yang sering disebut politik fiskal biasa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Anggaran belanja negara terdiri dari penerimaan berupa hasil pungutan pajak dan pengeluaran yang dapat berupa government expenditure dan government transfer. Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. B. Peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian. Peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian dalam kenyataannya menunjukkan bahwa volume transaksi yang diadakan oleh pemerintah di kebanyakan negara dari tahun ke tahun bertendensi untuk meningkat lebih cepat daripada meningkatnya pendapatan nasional. Ini berarti peranan dari tindakan fiskal pemerintah dalam turut menentukan tingkat pendapatan nasional lebih besar. Dengan demikian diharapkan bahwa dengan adanya kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengusahakan terhindarnya perekonomian dari keadaan-keadaan yang tidak diinginkan, seperti misalnya keadaan di mana banyak pengangguran, inflasi, neraca pembayaran internasional yang menerus defisit, dan sebagainya. Yang C. Bentuk-bentuk kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dapat dibedakan kepada dua golongan. Yang pertama, penstabil otomatik. Bentuk-bentuk sistem fiskal yang sedang berlaku yang secara otomatis cenderung untuk menimbulkan kestabilannya dalam kegiatan ekonomi. Dan kebijakan fiskal diskresioner, langkah-langkah dalam bidang pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang secara khusus membuat perubahan di atas sistem yang ada, yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Penstabil otomatik adalah sistem perpajakan yang progresif dan proporsional. Kebijakan harga minimum pajak ini biasanya dilakukan dalam memungut pajak pendapatan individu dan prakteknya hampir di semua negara. Pada pendapatan yang sangat rendah, pendapatan seseorang tidak perlu membayar pajak. Akan tetapi semakin tinggi pendapatan, semakin besar pajak dikarenakan jika ditinjau dari sisi teori, ada 3 macam kebijakan anggaran, yaitu pertama, kebijakan anggaran pembayaran fungsional. Kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional dan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja. Yang kedua, kebijakan pengelolaan anggaran. Kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai ekonomi yang mantap. Yang ketiga, kebijakan stabilisasi. Kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat besarnya biaya dan manfaat, dampak kebijakan manfaat dari berbagai program. Yang keempat, dampak kebijakan fiskal terhadap keseimbangan pasar
barang jasa. Kebijakan fiskal dalam menggerakkan perekonomian karena peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak mempunyai efek multiplier dengan cara menstimulasi tambahan permintaan untuk barang konsumsi rumah tangga. Begitu pula halnya apabila pemerintah melakukan pemotongan pajak sebagai stimulus perekonomian, pemotongan pajak akan meningkatkan displaying income dan akhirnya mempengaruhi permintaannya. Yang tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalannya memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah. Yang G, jumlah transfer pemerintah dan jumlah pajak yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional dan tingkat kesempatan kerja. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mencegah pengangguran dan menstabilisasikan harga. Yang selanjutnya, pengaruh kebijakan fiskal terhadap perekonomian. Pengaruh kebijakan fiskal terhadap perekonomian bisa dianalisa dalam dua tahap yang berurutan, yaitu yang pertama, bagaimana suatu kebijakan fiskal diterjemahkan menjadi suatu APBN. Yang B, bagaimana APBN tersebut mempengaruhi perekonomian. Kebijakan anggaran pemerintah dahulu selalu mengharuskan kebijakan anggaran berimbang. Kebijakan anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukannya. Namun pada saat ini kebijakan anggaran dapat menjadi kebijakan anggaran defisit. Anggaran menurut Menko Agus Dewe Martowardojo, penerapan kebijakan anggaran defisit tujuannya untuk menciptakan ekspansi fiskal dan menguatkan pertumbuhan ekonomi agar tetap terjaga pada level yang tinggi. Sedangkan anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukan lebih besar daripada pengeluarannya. Yang selanjutnya, kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Kebijakan fiskal lebih banyak perannya dalam ekonomi Islam dibanding dengan ekonomi konvensional. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, peranan moneter relatif lebih terbatas dalam ekonomi Islam dibanding dalam ekonomi konvensional yang tidak bebas bunga. Yang kedua, dalam ekonomi Islam pemerintah harus memungut zakat dari setiap muslim yang memiliki kekayaan. Ada perbedaan substansial adalah ekonomi Islam dan non-Islam dalam peranan pengelolaan untuk publik. Menurut Metwali, setidaknya ada 3 tujuan yang hendak dicapai kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, Islam mendirikan tingkat kesetaraan ekonomi dan demokrasi yang lebih tinggi. Islam melarang pembayaran bunga dan berbagai bentuk pinjaman. Ekonomi Islam mempunyai komitmen untuk membantu ekonomi masyarakat yang kurang berkembang dan untuk menyebarkan pesan dan ajaran Islam seluas mungkin. Selanjutnya, kebijakan pemasukan dari kaum muslimin, yaitu yang pertama zakat, yang kedua bea impor, yang ketiga wakaf, yang keempat berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris. Yang kelima nawaib, yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya. Yang keenam, kumus adalah harta karun atau temuan. Yang ketujuh, kafarot adalah denda atau kesalahan yang dilakukan seorang muslim. Yang selanjutnya, kebijakan pemasukan dari kaum non-muslim, yaitu pajak kekayaan adalah pajak yang dibayarkan oleh orang non-muslim, khususnya ahli kitab, sebagai jaminan perlindungan jiwa ibadah bebas dari nilai-nilai dan tidak wajib militer. Kharaj, yang kedua kharaj.
Kharaj adalah pajak tanah yang dipungut dari kaum non-muslim ketika Khaybar ditaklukkan. Yang ketiga, bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang dibayar hanya sekali dalam setahun. Yang selanjutnya, kebijakan pengeluaran. Yang dimaksud dengan kebijakan pengeluaran adalah pendapatan negara distribusi langsung kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Orang-orang yang berhak menerima harta zakat ini terkenal dengan sebutan 8. Dengan sebutan 8 asnaf. 8 asnaf ini langsung mendapat rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa membantahnya. Rasulullah memegang kekuasaan pemerintah pertama di kota Madinah. Ketika itu negara tidak mempunyai kekayaan apapun karena sumber penerimaan negara hampir tidak ada. Segala kegiatan yang dilakukan oleh Rasulullah dalam awal masa pemerintahan dilakukan berdasarkan keikhlasan sebagai dari kekuatan dakwah. Dengan adanya Perang Badar pada abad ke-2 Hijriah, negara mulai mempunyai pendapatan dari 1/5 rampasan selain dari kumus. Akibat peperangan tersebut diperoleh pula pendapatan dari tebusan tawaran perang bagi yang ditebus. Rata-rata 4.000 dirham untuk tiap tawaran. Pada masa Rasulullah juga sudah terdapat jizyah, yaitu pajak yang dibayar oleh orang non-muslim, khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa. Ibadah bebas dari nilai-nilai yang tidak wajib militer. Jizyah tidak wajib jika orang kafir yang bersangkutan tidak mempunyai kemampuan membayarnya karena kefakiran untuk kemiskinan. Firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat ayat Taubat 29. Sedangkan US adalah bea impor yang dikenakan kepada semua orang pedagang. Dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Zakat dan urs adalah pendapatan yang paling utama bagi negara pada masa Rasulullah hidup. Zakat dan urs merupakan kewajiban agama dan termasuk salah satu pilar Islam. Quran surat Al-Baqarah 110. Dasar-dasar kebijakan fiskal menyangkut penentuan subjek dan objek kewajiban membayar kharaj, zakat, urs, dan jizyah, dan kafarat, termasuk penentuan batas minimal terkena kewajiban hisab atau nisab. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.